Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Rafatan. Saya adalah mahasiswa Teknik Komputer angkatan 2023, Universitas Diponegoro dengan NIM 21120123131301101. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas penerapan metode numerik bagian satu dengan judul prediksi konsumsi energi listrik rumah tangga berdasarkan waktu penggunaan listriknya menggunakan metode regresi linear. Langsung saja ke latar belakang dan tujuan penerapan kenapa saya memilih judul ini. Nah, bisa kita lihat ya dalam rumah tangga itu penggunaan energi listrik sering meningkat seiring dengan bertambahnya aktivitas dan penggunaan peralatan elektronik seperti penggunaan AC yang berlebihan, terus menyalakan lampu saat siang hari, dan juga bertambahnya alat-alat elektronik yang lain. Nah, peningkatan konsumsi energi listrik ini tidak diseimbangi dengan kesadaran terhadap efisiensi energi dalam penggunaan peralatan elektronik sehingga terjadinya pemborosan daya. Salah satu faktor utama yang sering mempengaruhi dalam besarnya energi yang dikonsumsi dalam rumah tangga adalah waktu lama penggunaan listrik. Oleh karena itu, saya di sini akan membuat model prediksi yang mampu memperkirakan kebutuhan energi berdasarkan waktu penggunaan agar konsumsi listrik ini dapat dikelola secara efisien. Nah, di sini saya akan menggunakan metode regresi linear yang dapat memodelkan hubungan linear antara waktu penggunaan listrik dan energi yang dikonsumsi. Tujuan dari penerapan metode ini adalah untuk yang pertama menghitung koefisiensi regresi secara numerik tanpa menggunakan pustaka regresi otomatis. Nah, di sini nanti saya akan mencoba menghitung secara manual koefisien regresi ini yang dengan rumus yang akan saya jelaskan nanti. Nah, dan dengan menghitung koefisien regresi ini, nanti kita dapat memprediksi banyaknya energi listrik rumah tangga yang dikeluarkan berdasarkan waktu penggunaan listriknya. Nah, melalui proses ini juga nanti kita akan memperoleh persamaan regresi linear yang merepresentasikan hubungan antara waktu penggunaan listrik dan energi yang dikonsumsi. Nah, selain itu juga hasil prediksi konsumsi energi ini nanti akan saya tampilkan dalam bentuk grafik garis regresi yang menggambarkan kecenderungan peningkatan konsumsi energi seiring dengan bertambahnya durasi penggunaan listrik. Langsung saja ke metode yang digunakan yaitu regresi linear sederhana. Metode regresi linear adalah salah satu teknik dalam metode numerik yang digunakan untuk menentukan hubungan linear antara satu atau lebih variabel bebas dengan satu variabel terikat. Nah, di sini saya hanya menggunakan satu variabel bebas, yaitu waktu penggunaan listrik dalam satuan jam, dan juga satu variabel terikat yaitu jumlah konsumsi energi listrik rumah tangga dalam satuan kilowatt per jam. Nah, bagaimana jika kita menggunakan variabel bebas lebih dari satu? Jika kita menggunakan variabel bebas lebih dari satu, nanti masuknya adalah ke regresi linear berganda, yang mana secara perhitungan akan lebih rumit dari regresi linear sederhana. Nah, secara umum, regresi linear ini bertujuan untuk mencari garis lurus terbaik yang dapat mewakili pola hubungan antara variabel-variabel tersebut. Garis lurus terbaik ini dapat kita lihat dari grafik berikut. Nah, di sini ada grafik dari dataset simulasi yang saya buat sendiri. Di sini titik biru itu adalah data aktual dari dataset. Lalu garis merah ini adalah garis regresi yang didapatkan dari perhitungan persamaan regresi. Nah, persamaan tersebut dapat dihitung dengan rumus ini. Y sama dengan A plus Bx. Nah, persamaan ini Y-nya itu adalah variabel terikat yang mana di sini adalah energi listrik dalam satuan kilowatt per jam. Lalu A-nya ini adalah konstanta atau intercept. Lalu B-nya ini adalah koefisien regresi atau kemiringan garis. Nah, nanti B ini digunakan untuk menentukan kemiringan garisnya itu seperti bagaimana. Lalu terakhir X itu adalah variabel bebasnya, yaitu di sini kita adalah waktu penggunaan listrik dalam satuan jam. Nah, koefisien regresi dan intercept ini dapat dihitung dengan meminimalkan error antara nilai hasil prediksi dan nilai sebenarnya melalui pendekatan metode kuadrat terkecil atau least squares method dengan rumus seperti berikut. Nah, metode ini berfungsi untuk meminimalkan total selisih kuadrat antara data aktual dan hasil prediksi agar diperoleh garis regresi terbaik yang mewakili pola data. Hasil dari proses ini adalah persamaan regresi yang dapat digunakan untuk memprediksi nilai konsumsi energi pada waktu tertentu. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya, saya di sini akan memberikan contoh bagaimana implementasinya. Di sini saya sudah membuat kode dalam Google Colab.
Nah, di sini ada blok kode pertama, di sini digunakan untuk apa namanya? Untuk mengupload datasetnya dengan format CSV. Di sini saya sudah menyiapkan dataset seperti berikut. Nah, di sini ada dua kolom, waktu dalam satuan jam dan juga energi yang dikeluarkan. Di sini ada 10 data dan ini adalah data simulasi yang saya buat sendiri. Nah, di sini kita run saja. Kita bisa memilih data CSV-nya, datasetnya. Nah, di sini sudah tampil ya eh, hasil bacaan dari dataset tersebut. Nah, hasilnya mirip eh, sama dengan yang saya buat di CSV. Nah, lalu di sini blok kode kedua adalah untuk menghitung persamaan regresinya. Kita run saja. Nah, di sini eh, kita lihat di sini kita buat dulu variabel X yang isinya adalah data waktu. Lalu ada variabel Y yang isinya adalah data energi dari dataset. Lalu N ini adalah jumlah data, yaitu 10. Nah, di sini kita hitung jumlah komponennya dulu. Yang mana ini digunakan untuk menghitung koefisien regresi dan juga intercept. Nah, ini eh, saya jelaskan di sini ada sum x. Sum x itu adalah ini jumlah dari data variabel x, yaitu data waktu. Lalu ada sum y, itu adalah jumlah data variabel y yang ini, yang isinya adalah jumlah data energi yang dikonsumsi. Lalu di sini ada jumlah x kali y dan juga sum x kuadrat, yaitu jumlah x kuadrat. Nah, nanti hasilnya akan kita masukkan ke rumus koefisien regresi dan juga intercept. Nah, di sini kita lihat rumusnya udah sama ya dengan yang saya tampilkan tadi. Nah, hasilnya nanti akan ditampilkan seperti berikut, yaitu N atau jumlah datanya adalah 10, jumlah variabel X-nya adalah 55, lalu jumlah variabel Y-nya adalah 10,15, jumlah X kali Y-nya adalah 67,65, lalu jumlah X kuadrat adalah 385,00, lalu A-nya atau intercept-nya adalah 0,2267, dan koefisien regresinya adalah 0,1433. Nah, kita substitusikan di persamaan regresi linear seperti ini. Y sama dengan A plus BX, yaitu Y sama dengan 0,2267 ditambah 0,1433 dikali X. Nah, kita sudah dapat nih persamaan regresinya. Nah, kita bisa memvisualisasikan bagaimana garis regresinya. Nah, di sini kita lihat. Nah, kita inisialisasi dulu garisnya, yaitu Y prediksi dari persamaan regresi ini. A plus B kali X. Nah, kita lihat di sini grafik ada titik biru, yaitu adalah data aktualnya dari dataset ini yang di Excel. Lalu garis merah ini adalah hasil perhitungan persamaan regresi, yaitu Y sama dengan 0,2267 tambah 0,1433 kali X. Nah, kita bisa lihat ya, garis cenderung naik karena di dataset juga semakin banyak waktu yang digunakan, semakin banyak energi yang dikeluarkan. Nah, kita bisa juga untuk memprediksi energi yang dikeluarkan berdasarkan waktu penggunaan listriknya. Misal di sini kita 11. 11 itu berarti adalah waktu penggunaan listriknya adalah 11 jam putaran. Nah, di sini muncul prediksi energi untuk 11 jam adalah 1,803 kilowatt per jam. Nah, saya tekankan lagi ini adalah hasil nilai prediksi ya, bukan nilai aktualnya. Jadi seperti misal saya beri contoh ekspedisi waktunya adalah 10 jam. Nah, di sini ditampilkan prediksi energi untuk 10 jam adalah 1,660 kilowatt per jam. Nah, padahal di dataset 10 jam itu adalah 1,70. Nah, itu karena jika kita lihat dari grafik, eh, jika waktu penggunaannya adalah 10, itu data aktualnya itu 1,7 di atas garis regresi ini. Sedangkan kalau kita menggunakan prediksi berdasarkan garis itu 1,660, berarti di titik 10 garis ini itu adalah 1,660 begitu. Lalu kita lihat ini kan ada yang garisnya mepet banget dengan data aktualnya. Ini adalah titik ke-8. Kita coba prediksi waktu penggunaan 8 jam, yaitu adalah 1,373. Nah, kalau kita lihat di dataset 8 jam itu sebentar. Nah, 8 jam itu 1,38. Karena dari grafik juga kita lihat di titik 8, titik jam ke-8, yaitu garis regresi dan data aktualnya itu
mepet atau berdekatan, sehingga data prediksi dan data aktualnya itu hampir mirip gitu. Mungkin cukup sekian penjelasan tugas penerapan metode numerik bagian satu dengan judul prediksi konsumsi energi listrik rumah tangga berdasarkan waktu penggunaan listriknya menggunakan metode regresi linear. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.